Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada seluruh umat zaman nanti. Kemudian kita lanjutkan, kita kaji kembali Rasul Barat Syarhul Adabil Mufrad, dan kita masuk ke bab yang ke-12, yakni bab la yastaghfiru li abil musyrik, tidak bolehnya memintakan ampunan kepada orang tua yang ia musyrik. Dalam riwayat ini Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Ishaqu qala akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani an Yazid an-Nahwi an Ikrimata an Ibn Abbasin fi qawlihi azza wa jalla. Ringkasnya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sampai pada firman Allah taala, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibnu Abbas beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24. Yakni tentang apabila salah satu dari keduanya, yakni dari kedua orang tua, itu sampai di usia senja. Jika engkau menjumpai salah satu atau salah satu dari kedua orang tua atau dua-duanya itu sampai di usia senja, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, fala taqul lahumā uff, janganlah kamu berkata kepada keduanya itu dengan perkataan uff. Dan perkataan uff ini maknanya itu seperti makna orang mengatakan aduh celaka. Jadi ketika berbicara kepada kedua orang tuanya, sampai pada firman Allah Ta'ala tentang perintah untuk mendoakan, wa qul rabbilhamhuma, wahai, dan katakanlah, ucapkanlah, doakanlah, wahai Tuhanku, ilhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya itu telah mendidik kami di waktu, telah mendidikku di waktu kecil. Kemudian fanasakhatha al-ayatu fi bara'ah. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dinasakh. Ayat ini dihapus oleh ayat yang terdapat di dalam surah Bara'ah atau surah At-Taubah ayat yang ke-113. Yang di situ Allah Ta'ala berfirman, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin
walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang musyrik, meskipun orang musyrik itu adalah karib kerabatnya sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka ini adalah ashabul jahim, calon penghuni neraka. Nah, maka di sini dalam riwayat ini ya dijelaskan bahwasanya surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24 ini dihapus oleh surah At-Taubah ayat yang ke-113. Tentang apa? Tentang mendoakan kedua orang tua. Yang di dalam surah Al-Isra ini ayat yang ke-23 sampai 24 ada perintah untuk mendoakan keduanya ya, agar Allah merahmati keduanya sebagaimana ketika keduanya merahmati kita di waktu kecil. Dan ini tidak ada rincian. Artinya tidak ada rincian doa ini sampai kapan atau doa ini ketika apa. Jadi pokoknya perintah untuk mendoakan itu ada di surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24. Akan tetapi kemudian dihapus oleh surah At-Taubah ayat yang ke-113 yang di situ adanya larangan mendoakan jikalau orang tuanya itu adalah orang musyrik atau orang non muslim, maka tidak boleh mendoakan. Adapun di surah Al-Isra ini tidak ada rincian, adanya perintah mendoakan orang tua baik itu mukmin maupun baik itu kafir. Tapi kemudian dihapus oleh surah At-Taubah ayat yang ke-113. Nah, kemudian di antara fikih hadis ini ya, ayat yang pertama yang di sini dijelaskan bahwasannya jika kita menjumpai salah satu atau keduanya ketika usia senja, ini menunjukkan tadullu ala an alal istighfari wa du'a'i lil walidaini al muslimaini. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya sesungguhnya ya, perintah untuk doa ini, doa mendoakan agar Allah merahmati orang tua kita sebagaimana keduanya itu merahmati kita di waktu kecil. Ini adalah doa untuk kedua orang tua yang muslim. Artinya apa? Sesungguhnya ya, kalau kemudian dikatakan ayat ini dinasakh oleh ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113, maka sesungguhnya ini tidaklah perlu. Artinya nasakh ini tidaklah perlu karena apa? Karena sesungguhnya ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24 ini sudah menunjukkan doa itu haruslah diperuntukkan bagi orang tua yang muslim. Karena di sini ada kata-kata ya, imma yablughanna indakal kibara. Kalau engkau menjumpai salah satu atau keduanya itu sampai usia senja di sisimu. Artinya kedua orang tuanya itu juga muslim, bukan orang tua yang non muslim. Kemudian ayat yang kedua ini tadullu ala man il istighfari wa du'a lil walidainil kafiraini. Fala ta'arudha bainahuma wa la hajata ila al-qawli bi nasfi ayatil bara'ah. Kalau dalam tambahan catatan di sini oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, di sini pengarang dari Rasul Barat ini surah Adabil Mufrad. Beliau mengatakan ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ini menunjukkan adanya larangan mendoakan bagi orang tua yang kafir atau non muslim.
maka sesungguhnya fala ta'arudha bainahuma, tidak ada pertentangan, karena yang di atas, yang di dalam surah Al-Isra ini pun perintah untuk mendoakan orang tua yang muslim. Ini kata beliau. Jadi sebenarnya apa? Fala wala hajata ilal qawli binassi ayatil bara'ah. Kita tidak membutuhkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini itu dinasakh oleh ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah. Meskipun ya riwayat ini dikatakan ya bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sanadnya itu hasan. Jadi kalau kita katakan ya ini memang dinasakh, ya itu ya tepat juga karena riwayat di sini dikatakan ya sanadnya itu adalah hasan. Nah, intinya ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasannya apa? Bahwasannya perintah bagi kita anak siapapun dia, posisi bagaimanapun dia, Allah taala perintahkan agar ia mau mendoakan kedua orang tuanya. Dia mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan dari sini juga kita ketahui bahwasannya kalau orang tua tadi itu non muslim, artinya dia itu agamanya bukan agama Islam, maka tidak boleh untuk didoakan. Dalam artian didoakan ampunan kalau dia sudah meninggal. Adapun kalau didoakan agar dia mendapatkan hidayah, maka itu tidak mengapa. Orang tuanya itu misalkan belum sholat, atau orang tuanya itu dia non muslim, kemudian didoakan agar dia mendapatkan hidayah, maka itu satu perkara yang baik dan satu perkara yang tidak mengapa. Nah, larangan di dalam surah At-Taubah ini itu adalah larangan kaitannya kalau orang tua itu sudah meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan untuk didoakan ampunan. Didoakan ampunan. Adapun kalau masih hidup, tentang anjuran untuk mendoakan, misalkan agar didoakan mendapatkan hidayah, doakan kebaikan, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian bab yang ke-13 tentang bab birrul walidil musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Kalau bab sebelumnya tadi tidak bolehnya mendoakan orang tua yang musyrik. Mendoakan dalam artian mendoakan setelah mereka meninggal. Karena kalau sudah meninggal itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mendoakan, dan itu sudah ada nas yang tegas melarang bahwasanya kalau orang tua itu non muslim tidak boleh didoakan ampunan. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kedua orang tua saya yang musyrik, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia masih hidup, maka dianjurkan untuk didoakan kebaikan dan doakan agar mendapatkan hidayah. Nah, adapun meskipun kita tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik tadi kalau dia sudah meninggal, semasa hidupnya, maka kita tetap dianjurkan untuk bermuamalah yang baik dan juga berbakti bahkan kepada orang tua yang musyrik tadi, kepada orang tua yang non muslim tadi. Jadi tetap ada anjuran agar kita berbuat baik, agar kita mau untuk berbakti kepada orang tua yang meskipun dia beda agama. Jadi di dunia bukan kemudian dijauhi, bukan kemudian tidak ditaati, bukan kemudian dibantah. Meskipun ada anjuran setelah meninggal tidak boleh didoakan ampunan. Akan tetapi ketika masih hidup, tetaplah agama ini menganjurkan agar kita berbuat baik kepada orang tua, dan kewajiban berbakti itu tidaklah terputus meskipun beda agama. Nah, dalam riwayat ini, ya, ini adalah riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Turun berkenaan denganku
itu ada 4 ayat dari kitabullah. 4 ayat di sini sebagian ulama menjelaskan 4 hukum. Karena tidak semuanya itu ayat, ada yang hadis. Jadi 4 ayat di sini maknanya 4 hukum ketetapan dari syariat ini berkenaan dengan diriku. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tasroba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya. Dahulu ibu saya, dia pernah bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayat yang terdapat di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya itu memaksamu agar engkau berbuat syirik kepadaku, sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya, maka fala tuti'huma, kata Allah, janganlah kamu taati keduanya. Jadi kalau kamu diminta untuk syirik, kamu diminta musyrik, jangan ditaati. Wa sahibhuma, akan tetapi sahibhuma, sertailah senantiasa keduanya di dunia ini ma'rufan, dengan cara yang ma'ruf. Jadi meskipun ya kita itu tidak diperbolehkan mentaati dalam hal yang jelek, tapi tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun dia non-muslim. Ini ayat yang pertama kata Sa'ad bin Abi Waqqas, atau hukum yang pertama berkenaan dengan beliau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyah, dan yang kedua, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Dahulu aku pernah mengambil satu pedang, yang pedang itu sangat menjadikanku kagum. Bagus sekali. Kemudian beliau berkata, "Faqultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah, habli hada." Hadiahkan ini, hibahkan ini kepada saya. Fanazalat, maka kemudian turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang rampasan perang. Ini kaitannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Surah Al-Anfal ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga, inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah sakit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah mengunjungiku. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, inni uridu an uqsima mali apa usi bin nisfi. Wahai Rasulullah, aku ingin membagi hartaku. Apakah aku boleh berwasiat dengan separuh harta saya? Maka Nabi bersabda, la, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Fakultu as-sulus, kalau sepertiga wahai Nabi. Masa kata kemudian Nabi diam. Fakana thuluth ba'dahu jaizan. Kemudian sepertiga setelahnya itu baik. Setelah ini, setelah peristiwa itu, sepertiga itu jaizan itu boleh katanya. Sepertiga, wasiat dengan sepertiga itu boleh. Nah, riwayat ini agak sedikit berbeda dengan yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin. Kalau di situ kalimatnya as-sulus, kemudian as-sulus katsir. Nabi mengatakan, sepertiga itu sudah banyak. Dan itu sudah banyaknya itu isyarat kebolehan. Isyarat kebolehan. Jadi wasiat, kalau seseorang itu dia dalam kondisi sakit parah, maka tidak boleh memberikan wasiat harta itu lebih dari sepertiga. Kenapa demikian? Karena ada kaitan dengan hak-hak ahli waris. Nah, kemudian yang keempat, inni syaribtul khamra, aku pernah minum khamra, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ma'a qaumin minal ansar, bersama dengan kaum Ansar.
Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamali. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang memukul hidungku dengan lahyai al-jamal. Lahyai jamal itu adalah manbitul lihyah minal insani wa ghairihi, tempat tumbuhnya jenggot. Jadi bisa dikatakan ini rahang, jadi tulang rahang. Itu dipakai untuk memukul Sa'ad bin Abi Waqqas di hidungnya. Fa'adaitun nabiyya, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri. Kemudian Allah menurunkan pengharaman khamr. Nah, apa fikih hadis yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama adalah al-hasu ala ta'atil walidaini fi ghairi maksiatillah. Anjuran untuk mentaati kedua orang tua selama itu bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Siapapun orang tua itu, baik dia adalah orang mukmin ataupun kafir, baik dia itu orang tua yang boleh jadi zalim ataupun dia orang tua yang adil. Jadi siapapun orang tua, selama itu orang tua kita, kalau dia memang memerintahkan kepada sesuatu yang baik, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kemudian yang kedua, fadlul birri wal ihsani ma'al walidainil musyrikaini. Keutamaan berbakti dan juga berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Jadi tetap kita dianjurkan berbuat baik, berbakti kepada meskipun orang tua itu musyrik. Kemudian yang ketiga adalah fadlul ummatil muhammadiyyati ala sa'iril ummami bi annal ghanimata qad uhillat laha duna ghairiha. Adanya keutamaan umat Muhammad ini yang mana daripada seluruh umat-umat. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad ini dibandingkan dengan seluruh umat. Karena apa? Karena ghanimah itu dihalalkan bagi umat ini. Yang ghanimah itu tidak dihalalkan untuk selain umat ini. Di rampasan perang itu boleh untuk dimanfaatkan. Dan itu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian di antara faedah atau fikih hadis yang berikutnya adalah istihbabu ziyaratil marid. Dianjurkannya kita mengunjungi orang yang sakit. Dianjurkannya kita mengunjungi orang yang sakit. Dan ini dipraktikkan sendiri oleh Nabi SAW. Beliau mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu beliau sakit parah. Yang akhirnya dalam riwayat yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, beliau didoakan oleh Nabi diberi umur yang panjang, anaknya itu banyak. Yang dalam riwayat itu pada awalnya dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya punya satu orang putri. Makanya dia ingin berwasiat dengan awalnya seluruh hartanya, kemudian 2/3, kemudian separuhnya, baru kemudian dibolehkan oleh Nabi 1/3. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah tawaddu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yahtammu bi iyadatil marda ihtimaman balighan. Di sini menunjukkan tawaduknya, rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki kerendahan diri, yang ini ditunjukkan pada saat beliau itu mau mengunjungi orang yang sakit. Ini ditunjukkan dengan perbuatan beliau. Di annahu kana yahtammu, beliau sangat mementingkan untuk bi'iyadatil marad atau mengunjungi orang yang sakit. Ihtimaman balighan. Beliau benar-benar menaruh perhatian yang sangat dalam hal mengunjungi orang sakit. Ini sunnah yang baik. Kemudian
Berikutnya adalah ada mujawazi ziyadati ala thuluthi fil wasiyati. Tidak bolehnya lebih dari sepertiga dalam hal wasiat. Akan tetapi Syekh Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwasanya ketidakbolehan ini kalau dalam kondisi orang itu sakit parah. Sakit parah maka tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Tapi kalau dalam kondisi sehat, ya maka itu tidak berlaku. Kemudian faedah berikutnya adalah innal khamra haramun wa fihi mafasidu adimatun wa atrarun jasimatun. Sesungguhnya khamr itu haram. Khamr itu haram. Dan di dalam khamr itu ada kerusakan-kerusakan yang besar, ada kemadharatan yang besar. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-25 dari Al-Adabul Mufrad ini, dan di sini dikatakan haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi qala akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin qalat telah menceritakan kepada kami Humaydi beliau berkata telah mengatakan kepada kami Ibnu Uyainah. Beliau berkata telah mengatakan kepada kami Hisham bin Urwah. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami bapakku. Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Asma binti Abi Bakar. Yang beliau berkata atatni ummi raghibatan bi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Ibuku datang dan beliau itu raghibah, sangat menginginkan, dalam artian beliau itu sangat kangen dengan saya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku boleh menyambung tali rahim kepadanya? Karena apa? Diceritakan bahwasanya ibu beliau itu musyrik. Apakah boleh saya menyambung tali rahim, menyambung kekerabatan dengan beliau, padahal beliau itu beda agama? Maka Nabi bersabda, "Na'am." Oh iya, kamu sambung tali rahim. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kemudian Ibnu Uyainah beliau berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang di dalamnya itu ada syariat yang secara tersirat dikatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid-din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang mereka tidak memerangimu dalam agama. Jadi selama tidak diperangi, kita itu tetap dianjurkan untuk menyambung tali persaudaraan meskipun dengan kerabat yang dia itu non muslim. Meskipun dengan kerabat yang dia itu non muslim, tetap ya kita berhubungan baik, kita berkerabat dengan baik, kita selalu menyambung persaudaraan dengan mereka. Nah, dari sini ada fikih hadisnya adalah jawazu silatil qaribil musyriki illam yakun minal muqatilina diddal muslimin.
bolehnya kita menyambung tali rahim kepada karib kerabat yang musyrik selama mereka tidak termasuk orang-orang yang memerangi Islam. Nah, kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 dari hadis yang terdapat di dalam Al-Adabul Mufrad. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslimin an Abdullah ibn Dinarin qala sami'tu ibna Umar yaqulu. Ringkasnya itu dari Abdullah bin Dinar, beliau berkata, aku telah mendengar Ibnu Umar, beliau berkata, Ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan siyara'a tuba. Umar, beliau pernah melihat semacam hullah, itu mantel yang baju yang dipakai kalau musim dingin, kayak jubah atau mantel. Yang jubah atau mantel itu dia ada campuran dari sutra. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibna hadihi, belilah ini. Falbasha yaumal jumu'ati, dan pakailah ketika hari Jumat. Wa idza ja'akal wufudu, dan ketika delegasi-delegasi atau utusan-utusan itu datang menemui Anda. Qala, kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang memakai ini, jadi artiannya dalam artian adalah orang yang memakai sutra itu adalah orang yang dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Sungguhnya orang yang memakai sutra adalah orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di hari kiamat. Tapi ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Kemudian pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hadiah. Dan di antara hadiah itu ada itu tadi mantel yang terbuat dari sutra. Fa'arsala ila Umar bihulatin. Kemudian beliau mengirimkan itu ke Umar. Satu hullah, satu mantel. Padahal itu sutra. Faqala, kemudian Umar bertanya, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana saya mosok harus pakai ini wahai Nabi, padahal Anda kan sudah bersabda seperti itu, bahwasanya orang yang memakai sutra laki-laki itu nanti dia tidak mendapatkan bagian di hari kiamat. Kok jenengan Anda itu malah menghadiahkan kepada saya? Maka kemudian dijawab oleh Nabi, inni lam u'tikaha litalbasaha. Saya memberimu itu bukan untuk engkau pakai. Walakin tabi'aha au taksuaha, akan tetapi untuk engkau jual atau untuk engkau berikan kepada orang lain. Fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah. Kemudian Umar mengirimkan jubah itu, mantel itu ke saudara laki-lakinya yang merupakan penduduk Makkah. Qabla ayyuslima, sebelum dia masuk Islam. Jadi diberikan kepada orang musyrik. Dan itu menunjukkan kebolehan. Bolehnya kita memberikan hadiah atau bahkan bolehnya kita memberikan pakaian sutra kepada mereka. Nah, apa fikih hadis yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama adalah jawazul bai'i wasyira'i 'inda babil masjid. Ini menurut Dr. Muhammad Lukman As-Salaf. Bolehnya berjual beli di pintu masjid. Kata beliau, di pintu masjid, bukan di dalam masjid.
mengambil pendapat tentang apa itu masjid, apakah dia itu mencakup gerbangnya, seluruh halamannya, atau hanya bangunan yang ada atapnya saja di situ. Maka ini pun akan menjadi akan menjadi satu diskusi. Pintu masjid itu pintu masjid yang mana yang dimaksudkan, apakah gerbang, apakah pintu masjid yang memang itu bangunannya. Karena kalau gerbang berbeda lagi. Gerbang itu di luar dan boleh jadi itu sudah jauh dari bangunan utama. Tapi kalau pintu masjid yang dimaksudkan adalah masjid, dalam artian masjid itu ya semua bangunan yang dibangun yang dipersiapkan untuk sholat, yang ada atapnya, maka akan berbeda. Halaman tidak termasuk masjid. Namun beliau mengatakan bolehnya ya jual beli itu di pintu masjid, di pintunya. Kemudian yang kedua, tahrimul hariri 'ala rijali wa ibahatuhu lin-nisa'i. Haramnya sutra bagi laki-laki dan bolehnya bagi wanita. Wa ibahatu ihda'ihi wa ibahatu akhdhi thamanihi. Bolehnya juga untuk menghadiahkan sutra itu dan bolehnya menjual sutra itu untuk diambil harganya. Kalau kita dibeli dan kita jual maka tidak mengapa berdasarkan hadis ini. Kemudian faedah berikutnya, jawazu ihda'i thiyabil hariri ila rijali li'annaha la yata'ayyanu lubsuha. Bolehnya memberikan hadiah pakaian sutra kepada laki-laki karena tidak mesti untuk dipakai. Tidak mesti untuk dipakai. Tentu saja kalau mau memberi hadiah ya sambil kita, kalau dia adalah orang awam ya seharusnya kita tambahi kata-kata, ini saya beri bukan untuk kamu pakai. Itu bagi orang yang awam. Bagi orang yang awam itu hendaknya ada tambahan kata-kata seperti itu. Kalau tidak, itu nantinya kemudian akan dianggap bahwasannya oh ini berarti boleh. Dia adalah orang yang tidak tahu tentang hukum. Kemudian istihbabu lubsi anfusil athiyabi yaumal jumu'ati wal 'idi wa inda liqa'il wufudi wa nahwiha. Dianjurkannya kita memakai pakaian yang bagus ketika hari Jumat, ketika sholat Id. Pakaian yang terbagus ketika hari Jumat, ketika sholat Id, dan ketika kita menemui utusan, delegasi, atau boleh jadi ya tamu. Kemudian jawazu silatil aqaribi al-kuffari wal ihsani ilaihi. Bolehnya kita itu menyambung tali kekerabatan dengan orang kafir dan berbuat baik kepada mereka. Jadi kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir. Dan tentang menolong itu dianjurkan baik bagi mukmin maupun non mukmin. Menolong itu baik bagi mukmin maupun non mukmin. Memberikan bantuan itu baik bagi mukmin maupun non mukmin. Selama dia bukan kafir hati yang memerangi kita orang-orang mukmin, memerangi orang-orang yang kemudian bab berikutnya yakni bab yang ke-14, bab la yasubbu walidayhi. Tidak bolehnya seseorang dia mencaci maki orang tuanya. Ada dua hadis yang disebutkan ya. Ringkasnya itu dari Abdullah bin Amr.
Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtuma ar-rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar itu adalah seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, kaifa yashtum? Bagaimana seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Nabi menjawab, yashtumu rajula fayashtumu abahu wa ummah. Seseorang mencaci maki orang lain, kemudian orang lain itu jadi termotivasi mencaci maki orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Nah, dari sini ya, kita ketahui yang pertama haramnya dan dosanya mencaci maki kedua orang tua. Dan mencaci maki kedua orang tua bukan hanya kita langsung, secara langsung mencaci maki, kita memarahi, kita mengata-ngatai dengan kasar. Tidak hanya itu, tapi ketika kita itu mencaci maki orang lain, sehingga orang lain itu kemudian mencaci maki orang tua kita dengan sebab perbuatan kita tadi. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Kemudian min uquqil walidain, termasuk durhaka adalah ta'riduha atau ta'riduhuma lisabbi wal ihanati min kibalil akharina lahuma. Termasuk durhaka kepada kedua orang tua adalah kita itu mengakibatkan orang tua kita itu dicaci maki atau menjadi bahan olok-olokan orang lain disebabkan dengan perbuatan kita. Contohnya apa? Banyak sekali. Karena perbuatan kita, kemudian orang tua kita jadi bahan omongan, jadi bahan gunjingan orang lain. Karena perbuatan kita, kemudian orang tua itu menjadi menanggung malu, hingga kemudian banyak diomongkan orang lain. Nah, ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dan itu tidak diperbolehkan dan itu dosa besar. Kemudian man tasabbaba fi fi'lin